Halo, perkenalkan, nama saya Ika Dek Adi Widana, no absen 9 kelas 74. Kali ini saya akan mempresentasikan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. A. Kerajaan Kutai Martadipura, Martapura. Diperkirakan kerajaan Kutai Martadipura merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Informasi tentang awal mula Kutai diketahui dari 7 buah yupa dengan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta dari abad keempat Masehi yang menjadi sumber utama bagi para ahli untuk mengetahui sejarah kerajaan Kutai Martadipura. Yupa dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti yupa tertulis dengan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Pada yupa tersebut, menyebutkan bahwa kerajaan Kutai Martadipura berdiri sekitar abad ke-5 M. Kerajaan Kutai terletak di hulu Sungai Mahakam di daerah Muara Kaman, Kalimantan Timur. Berdasarkan salah satu isi prasasti yupa, diketahui nama-nama raja yang pernah memerintah di Kutai, yaitu Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Nama Kudungga tidak dikenal dalam bahasa India. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nama tersebut merupakan nama asli daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan salah satu yupa mengatakan bahwa Maharaja Kudungga mempunyai seorang putra bernama Aswawarman yang disamakan dengan Asuman, Dewa Matahari. Aswawarman mempunyai 3 orang putra. Yang paling terkemuka adalah Mulawarman. Adapun salah satu prasastinya menyebutkan kata Waprakeswara sebagai tempat pemuja terhadap Dewa Shiva. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa Martadipur, dengan diberikannya nama Hindu pada anaknya. Bahkan dalam satu yupa di kerajaan Kutai Martadipura memberi keterangan bahwa Raja Mulawarman telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Hal ini menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Kutai berada pada sektor usaha peternakan. Di samping peternakan, masyarakat Kutai melakukan pertanian. Selain itu, masyarakat Kutai juga melakukan perdagangan. Diperkiraan sudah terjadi hubungan dagang dengan luar. Jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar, terus ke Filipina, dan sampai di Tiongkok. Dalam pelayarannya dimungkinkan para pedagang tersebut singgah terlebih dahulu di kerajaan Kutai Martadipura. B. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat hampir bersamaan waktunya dengan kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasingawarman pada tahun 358 M yang kemudian digantikan oleh putranya, Darmayawarman 382-395 M. Maharaja Purnawarman merupakan Raja Tarumanegara yang ketiga 395-434 M. Raja Purnawarman dikenal sebagai Raja gagah berani, tegas, jujur, adil, dan arif dalam memerintah. Ia juga dekat dengan para Brahmana dan rakyatnya. Menurut prasasti Tugu, pada tahun 417 M ia juga memerintah penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga sepanjang 6.112 tombak, sekitar 11 km, yang berfungsi sebagai irigasi dan mencegah bahaya banjir. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa yang diperkirakan berdiri pada abad ke-5 M. Berdasarkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu beraliran Wisnu. C. Kerajaan Sriwijaya. Salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi adalah Kerajaan Sriwijaya yang mampu berkembang sebagai negara maritim dengan menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan dari Selat Malaka, Selat Sunda, hingga Laut Jawa. Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak agama Buddha. Raja yang pertamanya bernama Srijaya Naga sedangkan raja yang paling terkenal adalah Raja Balaputra Dewa. Hal ini berdasarkan pada sumber sejarah kerajaan Sriwijaya diperoleh dari prasasti yang berasal dari dalam negeri dan prasasti dari luar negeri. 1. Prasasti yang berasal dari dalam negeri antara lain Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuwok, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karang Berahi, Prasasti Palas Pasemah, dan Mogapasa Mogapasa. Prasasti yang berasal dari luar negeri, antara lain Prasasti Ligor, Prasasti Nalada, Prasasti Kanton, Prasasti Grahi, dan Prasasti Caya. D. Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8 M.
Kehidupan politik kerajaan Mataram kuno diwarnai dengan pemerintah dua dinasti yang silih bergantian, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Kedua dinasti tersebut saling mengisi pemerintah dan kadang-kadang memerintah bersama. Sumber sejarah kerajaan Mataram kuno diperoleh dari prasasti peninggalannya. Misalnya Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Ligor, Prasasti Nalada, Prasasti Klurak, dan Prasasti Mantiasi. Kerajaan Mataram kuno diketahui dari Prasasti Canggal pada tahun 732 Masehi ditulis dalam huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Dalam prasasti tersebut disebutkan bahwa pada mulanya Jawa, Yawadwipa, diperintah oleh Raja Sana. Setelah ia wafat Sanjaya naik tahta sebagai penggantinya dengan gelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Sanjaya adalah putra Sanaha, saudara perempuan Sana. Setelah Raja Sanjaya, Mataram kuno diperintah oleh Sri Maharaja Rakai Panangkaran. Dalam prasasti Kalasan disebutkan bahwa Sri Maharaja Rakai Panangkaran telah memberikan hadiah tanah di Kalasan, serta memerintahkan membangun sebuah biara untuk para pendeta agama Buddha dan sebuah candi untuk Dewi Taraf. Hal ini menunjukkan bahwa Sri Maharaja Rakai Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Buddha. Kerajaan Medang. Mahamantri Ihino Empu Sindok memindahkan ibu kota kerajaan Mataram kuno dari Jawa bagian tengah ke Jawa bagian timur, di mana ibu kotanya terletak di dekat Jombang di tepi Sungai Brantas. Empu Sindok selanjutnya mendirikan dinasti baru bernama Dinasti Isyana yang menggantikan Dinasti Shailendra sekaligus sebagai raja pertama dengan gelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isyana Wikramadharma Tunggadewa yang memerintah tahun 929 sampai 948 m. Sumber sejarah yang berkaitan dengan kerajaan Medang di antaranya Prasasti Pucangan, Prasasti Anjuk Ladang dan Pradah, Prasasti Limus, Prasasti Sirah Keting, Prasasti Wurara, Prasasti Semangaka, Prasasti Silet, Prasasti Turun Hyang, serta Prasasti Ganda Kuti. Adapun sumber yang lain, yaitu berita dari India dan Tiongkok. Sepeninggal Empu Sindok, ia digantikan oleh anak perempuannya bernama Sri Isyana Tunggawijaya yang kemudian menikah dengan Sri Lokapala dan dikaruniai seorang putra yang bernama Sri Makutawangswarda yang kemudian naik tahta menggantikan ibunya. Selanjutnya, Sri Akutawangswarda digantikan oleh Sri Dharmawangsa Teguh Anantawikrama. Kerajaan Kediri. Munculnya Kerajaan Kediri berawal dari pembagian Kerajaan Medang oleh Raja Airlangga menjadi Jenggala dan Panjalu Kediri, yang dibatasi oleh Sungai Brantas. Raja Airlangga wafat pada tahun 1049 m dan disemayamkan di Partirtan Belahan, di lereng Gunung Penanggungan. Berbagai sumber sejarah Kerajaan Kediri pada umumnya berupa prasasti. Di antaranya Prasasti Patlegan, Prasasti Panumbangan, Prasasti Hantang, Ngantang, Prasasti Talan, dan Prasasti Desa Jepun. Raja pertama Kerajaan Kediri adalah Sri Jayawarsa dengan prasastinya yang berangka tahun 1104 m. Selanjutnya berturut-turut raja-raja yang berkuasa di Kediri adalah Kameswara, tanda kurang lebih 1,115 sampai 1,130, Jayabaya, tanda kurang lebih tahun 1130 sampai tahun 1160, Sarweswara, tanda kurang lebih 1,160 sampai 1,170, Aryeswara, tanda kurang lebih 1,170 sampai 1,180, Gandra, 1181. Srengga 1,190 sampai 1,200 dan Kertajaya 1,200 sampai 1,222. Pada masa Jayabaya Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan. Pada awal pemerintah Sri Jayabaya, kekacauan akibat perselisihan dengan Jenggala terus berlangsung dan baru bisa dipadamkan pada tahun 1135 m. Kitab peninggalan Kerajaan Kediri, antara lain sebagai berikut. 1. Kitab Baratayuda. 2. Kitab Kresnayana. 3. Kitab Lubdaka. 4. Kitab Smaradan. Kerajaan Singasari. Sumber sejarah Kerajaan Singasari, Singosari, antara lain diperoleh dari Kitab Pararaton, Kitab Negara Kertagama, dan beberapa prasasti di antaranya Prasasti Belawi, Maribong, Kusmala, dan Mulamalurung. Menurut Kitab Pararaton, Kerajaan Singasari, Singosari, merupakan sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 m.
Pada waktu itu Tumapel masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Tumapel dikuasai oleh seorang aku bernama Tunggul Ametung. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Sumber kerajaan Majapahit diperoleh dari Kitab Pararaton, Kakawin, Sutasoma, dan Kitab Negara Kertagama. Selain itu terdapat beberapa prasasti. Di antaranya Prasasti Gunung Butak, Prasasti Kudadu, Prasasti Blambangan, dan Prasasti Langgaran. Menurut sejarah, munculnya Kerajaan Majapahit erat hubungan dengan keruntuhan Kerajaan Singasari. Kejayaan Majapahit tidak hanya dalam hal pemerintah. Dalam bidang ekonomi, Majapahit berkembang menjadi negara agraris dan maritim. Sebagai negara agraris, Majapahit yang terletak di daerah pedalaman dan dekat dengan aliran sungai sangat cocok untuk pertanian. Hasil utamanya berupa beras. Sebagai negara maritim, Majapahit memiliki armada laut yang kuat, sehingga mampu menguasai seluruh perairan di Nusantara. Sejumlah pelabuhan di pantai utara Pulau Jawa merupakan tempat strategis di tengah jalur perdagangan menuju Kepulauan Maluku sebagai penghasilan rempah-rempah. Pada masa Kerajaan Majapahit bidang sastra mengalami kemajuan. Karya sastra yang terkenal, yaitu Kitab Negara Kertagama. Selain Kitab Sastra Negara Kertagama juga merupakan sumber sejarah Majapahit. Kitab lain yang terkenal, yaitu Kakawin Utasoma. Kitab Kawani Sutasoma memuat kata-kata yang sekarang menjadi semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kerajaan Buleleng. Dalam sejarah Bali, nama Buleleng terkenal setelah periode Kerajaan Majapahit. Pada waktu di Jawa berkembang kerajaan-kerajaan Islam. Di Bali juga berkembang sejumlah kerajaan. Misalnya Gelgel, Kelungkung, dan Buleleng. Makin terkenal, terutama pada zaman penjajahan Belanda di Bali. Pada waktu itu pernah terjadi perang rakyat Buleleng melawan Belanda. Pada zaman kuno, Kerajaan Buleleng sudah berkembang. Pada masa perkembangan kerajaan Dinasti Warmadewa, Buleleng diperkirakan menjadi salah satu daerah kekuasaan Dinasti Warmadewa. Sesuai dengan letaknya yang berada di tepi pantai, Buleleng berkembang menjadi pusat perdagangan laut. Hasil dari pertanian dari pedalaman diangkut lewat daratan menuju Buleleng. Kerajaan Kalingga, Holing. Tusima adalah penguasa di Kerajaan Kalingga yang digambarkan sebagai seorang pemimpin yang tegas dan taat terhadap peraturan. Ratu Sima memerintah sekitar tahun 674 M. Kerajaan Kalingga diperkirakan terletak di Jawa bagian tengah. Nama Kerajaan Kalingga berasal dari Kalingga, nama sebuah kerajaan di India Selatan. Menurut berita China, di sebelah timur Kalingga terdapat Poli, Bali sekarang, dan sebelah barat Kalingga terdapat Topoteng, Sumatera, sementara di sebelah utara Kalingga terdapat Chenla, Kamboja, dan sebelah selatan perbatasan dengan Samudera. Kerajaan Tulang Bawang. Sumber-sumber mengenai keberadaan Kerajaan Tulang Bawang tidak begitu jelas karena minimnya sumber dan data sejarah dari Kerajaan Tulang Bawang. Namun, dalam sumber-sumber sejarah dari Tiongkok yang berbentuk kronik, menyebutkan tentang suatu kerajaan di daerah Lampung. Kerajaan Tulang Bawang terletak di daerah Lampung dan sampai saat ini belum begitu jelas letak pastinya. Nama Kerajaan Tulang Bawang sendiri mulai menghilang setelah Kerajaan Sriwijaya muncul dan menguasai daerah di Sumatera. Sumber-sumber sejarah dari negeri Tiongkok yang paling tua yakni Kitab Liu Sung Su yang diperkirakan berasal dari abad ke-5 M. Kerajaan Kota Kapur. Pada Prasasti Ligor terdapat kisah tentang penaklukan kerajaan di Tanah Bangka. Apabila dilihat prasasti tersebut maka dapat dipastikan bahwa di Tengah Bangka terdapat suatu kerajaan besar. Kerajaan tersebut bernama Kota Kapur. Sejarah dari kerajaan Kota Kapur tidak terlalu banyak sehingga tentang bagaimana kehidupan politik pemerintah, sosial budaya masyarakatnya sulit diketahui. Pada tahun 1994, di Bangka dilakukan penelitian untuk mencari tahu akan keberadaan Kerajaan Kota Kapur. Pada waktu melakukan penelitian ditemukan arkeologi, berupa sisa-sisa sebuah bangunan candi Hindu dan arca-arca yang diantaranya 2 buah arca Dewa Wisnu. Arca-arca tersebut ditemukan di Lembah Mehing, Semenanjung, Malaka dan Cibuaya, Jawa Barat.
Arca-arca tersebut diperkirakan dibuat pada abad ke-5 dan ke-7 M. Sekian terima kasih.